Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan pada Rabbul Alamin, Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat sehat dan nikmat kemudahan pula, sehingga kita bisa duduk dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang banyak di majelis pada malam hari ini. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in serta salafus saleh yang telah memberikan kita contoh-contoh yang baik untuk kita beragama. Kita bersyukur majelis ini mudah-mudahan bisa terus istiqomah dan terus dapat kebaikan. Di antara kebaikan majelis ilmu, Nabi SAW itu katakan, wa majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah. Tidaklah suatu kaum kumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitabullah, lantas dia membaca kitab Allah di situ, wa yatadarasunahu bainahum, lantas dia ajarkan di antara orang-orang yang hadir. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan nantinya turun di tengah-tengah majelis tersebut ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan nantinya akan diliputi rahmat kasih sayang. Wa hafathumul malaikah, dan nantinya malaikat juga turut hadir. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut orang yang berada dalam majelis ilmu tadi, disanjung-sanjung di sisi makhluk Allah yang mulia. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan seperti disebut dalam hadis tadi, mendapatkan ketenangan, rahmat, dinaungi para malaikat, dan juga kita disanjung-sanjung oleh Allah di sisi makhluknya yang mulia. Walaupun yang datang di majelis ilmu itu ada yang hadir dengar mencatat, walaupun cuma mendengar saja, namun dia gali pelajaran-pelajaran penting di dalamnya. Tanpa mencatat pun itu juga sudah mendapatkan pahala. Bahkan ini yang dilakukan oleh para ulama dahulu di masa silam. Dulu di majelisnya Imam Ahmad, dikatakan dalam Siyar A'lam An-Nubala, yajtami'u fi majlisi Ahmad zuha 5,000 aw yaziduna nahwa 500 yaktubun wal baquna yata'allamuna min husnul adab was samad. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya yang berjilid-jilid, ia katakan bahwa di majelisnya Imam Ahmad itu kumpul jumlah jamaah itu sampai 5.000 orang.
Hadir di pengajiannya Imam Ahmad itu, hadir ketika itu jamaah sebanyak 5.000 orang. Tambah lagi 500 di antara mereka itu mencatat apa yang ditulis oleh Imam Ahmad. Berarti 5.000 itu enggak nyatat. Berapa yang catat? 500. 1:10. Iya kan? 1:10. Yang cuma dengar saja 5.000. Yang catat 500. Berarti yang ngajinya jiping, ngaji kuping, wah 5.000. Iya tak? 5.000. Yang nyatat berapa? 500. Kemudian yang dengar ini tujuannya apa? Coba Bapak Ibu-ibu. Dikatakan bahwasanya mereka itu yang sisanya itu ingin belajar dari Imam Ahmad, lihat akhlaknya Imam Ahmad seperti apa dan amalannya Imam Ahmad itu bagaimana. Berarti cuma sekedar hadir saja sudah dapat berkah. Walaupun cuma nguping aja, dengar saja. Mungkin sambil ngantuk-ngantuk juga. Iya toh Pak? Capek seharian kerja ya, iki malam Sabtu aslinya mau istirahat, namun dikon ngaji. Ya, harusnya istirahat, namun dia korbankan waktu bareng Isya. Duduk dalam majelis ilmu tadi, cuma dengar saja, walaupun nggak nyatat, itu sudah dapat berkah sebagaimana cerita dalam majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal. 5.000 orang hadir itu sudah biasa bagi Imam Ahmad. Karena saking banyaknya jamaah Imam Ahmad, ada ulama yang tidak suka pada majelisnya Imam Ahmad. Ya, ya sama seperti sekarang gitu. Ada yang nggak senang. Dan yang nggak senang juga sama-sama ulama besar juga. Ya, sama-sama ulama besar. Diceritakan di dalam Syiar Alam Nubala juga ada seseorang bernama Abdullah bin Muhammad Al-Warraq. Dia pernah duduk di majelisnya Imam Ahmad. Kemudian ditanya, min aina aqbaltum? Dari mana kamu bertemu? Artinya tahu majelis ini. Oh, saya tahu majelisnya Imam Ahmad itu dari Abi Quraib. Dari Abu Quraib. Saya tahu cerita tentang majelisnya Imam Ahmad itu dari majelis sebelah, yaitu di majelis lain. Kemudian karena didengar, Imam Ahmad dengar dia langsung ngomong kayak gitu. Oh, kamu tahu majelis saya ini dari orang lain. Namanya siapa? Oh, ulama besar namanya Abu Quraib. Silahkan kamu catat ilmu darinya. Uktubu anhu. Tulis hadis-hadis darinya, ambil ilmu darinya. Dia juga ulama besar. Maka guru ini tidak halangi muridnya juga untuk ngaji. Yang keliru itu kalau batasi. Pak, jenengan gak usah ngaji di sana, kui masalah, ngaji di sini aja. Ada dengar kayak gini nggak? Ada. Nah, uktubu anhu. Imam Ahmad malah suruh kamu ngaji itu sama si Abu Quraib itu juga ulama besar. Fa innahu syekhun salihun. Dia itu guru yang luar biasa solehnya. Namun Imam Ahmad, innahu yad'anu alaih. Dia itu Abu Quraib, mulutnya itu selalu bicarakan jelek kamu. Jadi muridnya ini katakan, wah Imam Ahmad, Abu Quraib itu malah jelek-jelekan kamu terus loh. Maka Imam Ahmad jawab, terus kenapa? Tidak ada masalah, kamu ngaji aja sama dia. Dia itu guru yang soleh, guru yang baik. Namun saat ini qad yubla bi, dia sedang dapat ujian dariku karena mungkin rasa cemburunya padaku, dia lagi diuji dalam masalah itu. Maka ada guru yang cemburu pada majelis yang lain.
Abu Quraib sama-sama ulama besar dengan Ahmad bin Hanbal, nggak senang dengan majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal karena ketika itu dihadiri berapa? 5.000 orang plus 500 yang mencatat. Ada yang nggak senang, maka bicarakan jelek Imam Ahmad terus. Guru yang baik kalau gitu gimana? Bisa mengontrol orang-orang yang hadir, ya, dengan mengajak mereka untuk belajar dari guru mana saja, yang penting ilmunya itu benar. Rujukannya jelas, referensinya itu jelas, ya. Tidak suruh kamu fanatik aja sama kelompok ini, atau kamu pokoknya ngaji di sini aja, selain Al-Azhar kamu ngaji sesat kamu nantinya. Itu malah keliru. Wah, hati-hati kamu ngaji di masjid yang lain, pokoknya yang benar cuma Karang Rejek saja di sini Al-Azhar, pokoknya malam Sabtu aja, selain itu sesat kamu nantinya. Nakut-nakuti orang malahan. Ini bukan guru yang baik, ya. Dia selalu ajarkan malah nimba ilmu dari para ulama lainnya, para guru lainnya, asalkan punya standar ilmu yang jelas. Nah, itu beberapa cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal dari Syiar A'lam An-Nubala juz ke-11. Ini ceritanya itu asli, bukan cerita komik. Nah, ini baru jilid ke-11. Kalau cerita komik kan dibuat-buat, toh. Ini cerita beriwayat. Ini bukan dongeng. Coba kalau jenengan dulu pelajari di sekolah cerita Tangkuban Perahu, apa Tangkuban Perahu itu? Cerita siapa itu? Maling Kundang. Pernah nggak tahu siapa yang ceritakan pertama kali itu? Nggak tahu, toh? Nggak tahu. Cuma sudah jadi dongeng yang terkenal, diceritakan di mana-mana. Kalau cerita kayak gini, ini cerita tentang orang-orang soleh, asli langsung, kenyataan langsung terjadi. Yang ceritakan siapa? Ya murid-muridnya di bawah itu yang ceritakan tentang gurunya itu bagaimana. Dia nyata, tahu cerita-cerita aslinya, ceritakan pada yang lainnya lagi, cerita lagi, sampai di tengah-tengah kita. Makanya itulah berkahnya majelis ilmu seperti itu, pasti dapat kebaikan. Beda kalau jenengan bapak nongkrong di kafe, nongkrong di angkringan, nongkrong di warung kopi, sudah butuh duit, iya kan? Terus bicara orang manfaat, kumpul belum tentu dengan orang-orang yang baik. Kalau ini kita sekedar hadis saja, lihat orang yang rajin sholat, kita semangat rajin sholat. Kita sholatnya belum benar, akhirnya diajarkan dalam majelis sholatnya akhirnya jadi benar. Nggak tahu sholat berjamaah bagaimana, oh safu kok harus gini ya, rapat lurus. Imam tadi kok ketika mulai sholat luruskan dan rapatkan. Wah, akhirnya jadi paham, ternyata saya sendiri yang belum pernah hadir di tempat-tempat semacam itu. Akhirnya dia memperbaiki diri. Maka jangan cuma terkungkung dalam kebodohan saja. Nggak boleh cuma memelihara bodoh saja, nggak boleh. Kita boleh saat ini tidak tahu, namun jangan terus-menerus seperti itu. Butuh belajar, walaupun sudah sepuh, walaupun duwe putu, walaupun wis ubanan. Kadang ya ustadz ngomong ya paham, waduh tapi ya ora nangkap, dikon hafal ya ora iso, dikon ngaji Iqra ya ora munggah-munggah Iqra siji. Misalnya nih, ya misalnya saking parahnya kayak gitu. Jenengan sudah hadir aja itu, Iqra misalnya tadi ya, niki pun sepuh, swidak tahun. Namun pengen belajar Iqra terus. Namun sudah belajar abatasa. Wah, barsa wis lali meneh, bak iki apa ya, bak ini ngendi ya iki ya. Padahal baru tekan berapa huruf, coba lihat. Abatasa, wis lali coba huruf ba. Dapat pahala enggak itu? Walaupun orang munggah-munggah loh iki.
Muter-muter situ terus itu. Dapat nggak? Oh dapat. Wes niat. Yang masalah itu malah malu aku. Malas ngaji lagi, masa guru saya terus orang iso munggah. Itu malah masalah. Dia nggak akan pernah jadi baik. Ini gampangannya lo, Iqra nih gue lo. Jadi kan misalnya belajar Iqra baru umur 50 apa 60. Ya, baru belajar umur segitu. Ini baru paham huruf-huruf lain nih. Apa jadi penghalang enggak? Dulu ulama besar seperti Imam Ibnul Jauzi, itu ulama besar luar biasa itu. Punya kitab tafsir 9 jilid. Namun beliau itu punya cara belajar sampai usia 80 tahun. Ini dia baca kitab ini kitab, ini ada gurunya depan, ini masih baca depan gurunya. Ya, masih belajar di depan guru. Umur berapa tahun tadi? 80. Boleh jadi gurunya itu lebih muda daripada dirinya. Baca kitab itu tadi. Kita itu kebanyakan malu. Akhirnya nggak mau ngaji coba. Gara-gara nggak bisa baca Quran. Ustadz kalau gitu, kalau saya nggak bisa tadi Iqra nggak bisa, ini nggak naik-naik Iqra 1 terus gitu, saya belum bisa baca. Sekarang pertanyaannya, yang diwajibkan dalam agama kita ki apa ibadahnya? Yang paling wajib apa? Sholat. Sholat yang paling dituntut bacaannya surat apa? Al-Fatihah. Berarti kewajibannya cuma hafal surat Al-Fatihah saja. Sudah hafal belum? Nah, hafal Al-Fatihah berarti pun sah. Alhamdulillah, amin bener. Orang guru Al-Fatihah terus. Yang wajib Al-Fatihah apa? Berarti dia penuhi rukun Al-Fatihah, dia baca, sudah sah belum sholatnya? Sudah. Nanti tinggal nambah, orang guru Al-Fatihah terus. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin binas. Wes telu iki lho. Alhamdulillah, ini tinggal diputar-putar aja suratnya ini. Ini pun sunnah ini sunnah. Ya, jenengan ini enggak fasih yang ini orang masalah. Yang penting surat apa tadi? Nah, Masya Allah, masa Al-Fatihah saja nggak bisa itu, coba lihat. Bisa atau Bapak? Walaupun nggak bisa baca Quran itu bisa dihafal itu. Dengar imamnya aja baca Al-Fatihah terus jenengan kok lama-lama bisa hafal kok. Jadi nggak ada alasan untuk nggak bisa sholat coba. Iya kan? Ustadz saya belum bisa tahiyat, ya wes jenengan jamaah saja terus di masjid. Ora apa-apa ora iso baca tahiyat tadi. At-tahiyatu lillah. Ya wes baca depannya aja kalau gitu. Kepiye meneh coba? Itu bacaan panjang sekali loh dalam sholat itu. Iya toh? Muter-muter nanti dia nggak bisa itu. Ya sudah, dia sholat aja dulu. Pelan-pelan nanti baru dia hafalkan. Yang penting ada rukun, yang penting dia jamaah saja sudah. Nanti Pak jenengan sholatnya ditanggung imam pokoknya. Makanya ke masjid. Kalau di rumah malah nggak ada yang nonton. Kalau di masjid sudah jadi tanggungan imam semuanya. Selesai. Imam sudah cukupi itu kalau ada yang kurang-kurang tadi itu. Jenengan datang yo nggak bisa baca Al-Fatihah, yo imam yang nanggung. Iya kan? Ada yang keliru, imam nanggung lagi. Itu fungsinya jamaah kayak begitu. Makanya jangan anggap remeh itu kalau majelis, walaupun kita di majelis ini kok biasa-biasa saja, belum bisa apa-apa. Tetap belajar. Pasti dapat manfaat. Ya toh? Pelan-pelan itu pasti ada yang berubah. Gak mungkin kayak gitu terus. Ya, paham nih simbah-simbah ini? Ini motivasi untuk simbah-simbah. Nah, kalau yang nom-nom ya saya nggak tuntut cuma hafal Al-Fatihah saja. Ya, belajar lagi, masih bisa untuk belajar. Baik, kita lanjut. Ada satu yang saya lupa. Saya itu lupa bawa kertas pertanyaan. Bagi yang mau nanya nanti terakhir tulis ulang mawon niki. Aduh, tadi saya sudah ingat lupa lagi. Itulah sudah tua barangkali ini ya. Tambah umur. Terus kita lanjut.
baca dulu kumpulan amalan ringan. Kemarin apa yang kita bahas kemarin terakhir? Nomor 12 gitu apa? Puasa. Amalan ringan nomor 12 kemarin? Puasa. Puasa fisabilillah. Puasa sehari di jalan Allah. Nah, sekarang memberi makan orang yang berpuasa. Kita akan lihat keutamaannya dari dua hadis. Satu hadis sahih, yang satunya hadis dhaif. Baca. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 807, Ibnu Majah nomor 1746, Imam Ahmad. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Satu lagi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim mana saja yang memberi pakaian orang Islam lain yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian dari hijaunya surga. Muslim mana saja yang memberi makan orang Islam yang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan di surga. Lalu muslim mana saja yang memberi minum orang yang kehausan, niscaya Allah akan memberi minuman ar-rahiqil makhtum, khamr yang dilap." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1682, Tirmizi nomor 2449. Al-Hafidz Abu Thahir menyatakan bahwa sanad hadis ini dhaif, dikarenakan dalam sanadnya terdapat perawi yang dikenal mudallis, yaitu Abu Khalid Ad-Dalani. Hadis ini punya penguat yang juga dhaif sekali dalam riwayat Tirmizi. Baik, kita lihat. Man fattara sha'iman. Fattara itu artinya memberi makan pada orang yang berbuka. Bisa jadi dia beri makanan, bisa jadi dia beri minuman, bisa jadi dia beri makanan ringan. Dan yang diberi adalah sha'iman, orang yang berpuasa. Maka ini jadi dalil, Bapak Ibu-ibu sekalian, paling bagus kalau kita cari buka puasa memberikannya kepada orang-orang yang puasa. Kadang yang diprioritaskan atau di masjid-masjid kita itu biasanya anak-anak TPA. Maka jenengan kalau mau beri buka puasa, hitung lagi orang dewasanya berapa, biar takjil tadi juga dinikmati oleh orang-orang yang benar-benar puasa. Anak-anak dapat ya nggak masalah, tambah lagi niatannya berikan kepada orang-orang yang benar-benar puasa ketika itu, yang selain anak-anak tentunya. Pahalanya bagaimana memberi makan orang yang berbuka puasa? Kana lahum mislu ajrihi. Orang yang beri buka puasa tadi dapat pahala dari orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tadi sedikit pun juga. Ini puasanya bagaimana? Berarti kalau puasanya, yang puasa ini makin bagus puasanya, dia penuhi rukun, sunnah-sunnah, orangnya makin soleh, berarti pahalanya nanti makin besar. Karena kan tergantung beri makan pada orang yang berpuasa itu orangnya bagaimana. Maka dilihat, karena Nabi SAW mengatakan al-malu soleh lirrajulis soleh. Harta yang baik itu kalau diberikan kepada orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Karena orang-orang soleh ini paham hartanya itu mau dimanfaatkan bagaimana. Lawan soleh itu apa soleh? Toleh. Dalam bahasa Arab itu lawan soleh itu toleh, enggak soleh. Dibandingkan dengan orang yang enggak soleh, enggak tahu manfaatkan harta bagaimana. Dia punya uang banyak, gunakan untuk foya-foya. Kalau orang soleh tahu,
Iya, ini saya tahu, ini untuk nafkah keluarga, sisanya saya infakkan untuk jalan-jalan kebaikan. Dia bantu masjid, tahu, oh ini infak ini terbaik untuk masjid, jadi amal jariah. Saya beri makan orang yang buka puasa, dia tahu, oh dapat pahala dari orang yang berpuasa. Karena soleh, tahu hartanya itu dimanfaatkan untuk apa. Soleh itu kata Imam Ibnu Hajar punya dua sifat. Imam Ibnu Hajar menyebutkannya dalam kitabnya Fathul Bari. Ia katakan soleh itu punya dua sifat. Yang pertama, memenuhi kewajiban terhadap Allah. Berarti bertauhid, jalankan sholat, jalankan ibadah. Sifat soleh yang kedua, disebut soleh yang kedua adalah syaratnya dia menjalankan kewajiban terhadap sesama, yaitu sesama manusia dia juga berbuat baik. Dengan tetangga bagaimana untuk berbuat baiknya, dengan sedulur gimana juga berbuat baiknya, dengan orang tua apalagi semakin dekat semakin diperintahkan untuk berbuat baik. Dia tahu dari situ. Al-malus salih li rajulis salih. Harta yang baik jika diberikan kepada orang-orang yang saleh. Ada hadis tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, namun hadisnya dhaif. Sengaja saya nukilkan ini karena makna dari hadis ini benar. Disebutkan muslim mana saja yang beri pakaian. Lihat ada orang yang tidak punya pakaian. Termasuk di sini misalnya, lihat ada muslim atau muslimah yang belum bisa nutup aurat. Kalau laki-laki ya nggak terlalu repot auratnya. Perempuan, ibu-ibu. Terus lihat ini butuh, dia punya gamis lebih, dia punya jilbab yang lebih, maka beri kepada orang yang belum berpakaian, termasuk yang belum nutup aurat. Nanti kalau kapan-kapan ibu-ibu dapat lagi, gratis. Terserah mau beli yang mau berikan yang kepada tetangganya itu yang anyar apa yang lawas terserah. Namun biasanya mau beri yang mana coba? Kalau sudah punya banyak. Ibu-ibu, yang lawas apa yang anyar? Oh iya, apa-apa yang penting diberi. Jujur ya, jujur memangnya pada ngapusi. Saya tuh sebenarnya pengen ibu-ibu itu minggu depan itu ngumpul baju ya untuk dibagi nanti pas tablik akbar. Subsidi silang gitu ya tak? Ini kan sudah banyak lemarinya kan sudah penuh. Iya tak? Jilbabnya dikumpul yang nggak dipakai, nanti biar nanti dikasih pada yang belum punya, yang baru-baru. Setuju apa mboten niki ibu-ibu? Aduh kayaknya orang jawab nih. Ya wis nek wong Jakarta wae ini. Namun kalau jenengan mau nyumbang ya bisa. Kadang kalau saya ngaji di Jogja itu ada ibu-ibu sana itu langsung nitip, Ustadz ini untuk Gunung Kidul. Siapa tahu orang Wonosari mau nitip juga. Ya, monggo. Nanti habis ini bisa. Siapa tahu bawa jilbab lebih apa, gamis lebih pas sekarang ya monggo bisa atau minggu depan. Wong dulu para sahabat wanita itu rajin-rajin sodako kok. Mau tahu sodakonya bagaimana? Mereka dengar Nabi SAW lagi khutbah sholat id. Nabi datang langsung ceramai mereka. Nabi bilang gini, bersedekahlah kalian ibu-ibu, karena kebanyakan yang jadi bahan bakar neraka itu adalah para wanita. Ini saya ngomong Nabi loh. Terus ketika itu ada seorang wanita yang berdiri, wahai Rasulullah, kok bisa ibu-ibu yang jadi bahan bakar api neraka yang paling banyak? Kemudian Rasulullah SAW katakan dua sebab. Yang pertama, ibu-ibu itu banyak mengeluh. Orang usah ngomong betul, saya tahu iki ada lanjutan.
Yang kedua, karena kurang bersyukur pada pemberian suami. Coba spontan mereka dengar ini, langsung jadi terenyuh dengan nasihat Nabi SAW. Mereka ketika itu pakai cincin, pakai gelang, ya, pokoknya ada perhiasan ketika itu. Bilal siapkan kain, karena Bilal ketika itu di samping Nabi SAW ada kainnya Bilal di situ. Mereka langsung para wanita lemparkan perhiasan yang mereka miliki seketika itu juga. Lepas apa tadi? Cincin. Terus apa meneh? Gelang. Coba sekarang nanti ada yang muter, coba pakai kain coba. Atau pakai pecis aja lah. Bilang ibu nyumbang kayak gitu, berani itu. Masya Allah, seketika itu juga itu nggak nanya-nanya coba, nggak nanya-nanya suami juga. Langsung, nggak tunda-tunda. Wah, kalau kita mikir-mikir, waduh, iki anyar ya, aku lagi tuku ya ini Ustaz. Ya. Masa langsung saya beri. Ini coba dicopot ketika itu juga, cincinnya dilepas, gelangnya dilepas coba. Padahal baru diberitahu Nabi SAW di tempat itu juga. Lagi sholat Id. Padahal kalau di tengah-tengah kita sholat Id coba, ajang untuk apa coba? Untuk perhiasan. Wah, luar biasa, dilepas coba ketika itu. Masya Allah. Coba kalau gua Gunung Kidul kayak gitu ya, pasti makmur itu. Wah, ada yang di pelosok-pelosok sana itu makmur semua itu. Iya nggak, Mbak? Betul nggak? Iya. Kalau bawa berarti copot jam tangan. Jam tangan. Apa meneh? Oh iya, siap. Siap. Ini contoh tadi memberikan apa? Pakaian. Siapa yang beri pakaian untuk orang yang tidak berpakaian, maka Allah akan memberinya pakaian dari hijaunya surga. Karena pakaian di surga nanti warnanya apa? Hijau. Maka diantara keutamaan baju yang warnanya hijau itu ini, karena hijau jadi pakaian nantinya di surga. Boleh putih, boleh hijau. Ya orang dua ya wis. Orang masalah, Pak. Cuma Nabi SAW sebut kayak gitu. Pakaian di surga itu pakaian yang berwarna hijau. Terus dikatakan, Muslim yang beri makan pada orang yang lapar. Orang yang puasa lapar atau tidak? Lapar. Niscaya Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan di surga. Sifat buah di surga itu pohonnya disebutkan dalam surat Al-Insan, wadaniyatan alaihim zilaluha. Ini pohon ya, daniyah itu akan turun mendekat. Kalau kita di dunia itu pingin ngambil buah, apa yang dilakukan? Manjat kan? Sampai atas toh. Kalau di surga gantian, pohon yang merunduk. Welok banget toh. Namanya saja surga, masa repot-repot lagi? Turun, kamu pengen buah apa itu? Turun sendiri itu, turun. Ya Masya Allah, enak banget. Kalau masuk surga, itu buahnya itu. Buahnya didapati bagaimana? Beri makan orang yang kelaparan. Termasuk sini lagi buka puasa, berarti lagi lapar kan? Beri dia makan, keutamaannya itu dapat buah di surga. Lalu muslim mana saja yang berikan minum orang yang kehausan. Orang yang puasa juga dalam keadaan apa? Haus. Niscaya Allah akan memberinya minuman ar-rahiqul makhtum. Khomer. Khomer ki apa khomernya? Minuman keras kalau di dunia. Apalah sebutan jenengan ya. Khamr kan kalau di dunia sifatnya apa? Memabukkan. Kaidahnya dua kalau untuk khamr. Pertama, khamr itu setiap minuman yang memabukkan. Yang kedua, jika diminum banyak mabuk,
maka minum 1 tetes saja tetap haram. Jadi nggak boleh orang bilang, wah saya 1 tetes saja kok, saya nggak mabuk. Nggak boleh. Standarnya kalau minum banyak mabuk, maka minum sedikit juga tetap haram. Itu kaidah untuk khamar ya. Namun khamar yang memabukkan seperti ini tidak dapati lagi di surga. Itu sudah jadi minuman yang nikmat. Apa itu Rahiqul Makhtum? Khamar yang dilak. Lak itu apa lak? Disegel kan? Disegel berarti sudah dibuka apa belum? Belum. Kalau minuman kaleng di dunia itu belum dibuka-buka, ketika dibuka nikmat enggak? Nikmat atau tidak? Nikmat. Kalau sudah dibuka apa yang terjadi? Aduh, ini bekasnya siapa? Wah, ini jangan-jangan sudah diminum. Wah, ini kayaknya nggak enak lagi. Iya kan? Rasanya seperti itu. Berarti ini jadi minuman super istimewa. Nah, coba lihat keterangannya minuman tersebut bagaimana. Baca. Hadis di atas adalah hadis dhaif, namun punya makna yang benar, yaitu setiap orang yang beramal akan dibalas dengan semisalnya pada hari kiamat. Adapun ar-rahiqul makhtum adalah khamar di surga atau minuman di surga. Ar-rahiq sendiri adalah khamar yang murni atau minuman yang masih asli, tidak mungkin dipalsukan. Adapun al-makhtum artinya dilak atau dikunci yang hanya bisa dibuka oleh pemiliknya, menunjukkan bahwa minuman tersebut adalah minuman yang sangat spesial. Ada juga yang menyatakan bahwa minuman tersebut ditutup dengan minyak misk. Sungguh kenikmatan luar biasa. Ditutup oleh minyak misk. Misik itu apa? Minyak apa? Minyak angin. Minyak wangi apa? Kasturi. Pernah nggak ini rasakan baunya? Ini cium baunya. Itu apa itu? Ah, itu garu itu Pak. Di Indonesia juga ada. Cuma tak bawa aja, jadi kan dihapusi kok tadi. Itu garu sebenarnya itu. Out. Iya wangi, suku Arab. Kalau misek itu baunya itu wangi sekali. Namun kalau di tempat kita itu biasanya sudah dicampur-campur, ya, sudah dicampur dengan yang lain. Ada yang murni sekali. Kalau murninya itu wangi sekali. Nah ini tadi minuman khamar ini sudah dikunci, luarnya pun wangi. Ketika dibuka, Masya Allah nikmatnya luar biasa. Maka siapa yang beri minum orang yang haus? Ulang, siapa yang beri minum orang yang haus? Bisa jadi orang yang haus sedang puasa. Terus kita beri minuman untuk berbuka. Atau bisa jadi, saya berikan contoh ringan. Di masjid, jenengan beli dispenser, terus siapkan galon. Setiap orang masuk masjid tadi dapat minum gratis. Orang bayar loh ini. Ya, dapat minum gratis. Bisa jadi yang datang ke masjid ini habis kerja atau habis bepergian jauh kemudian mampir situ, akhirnya butuh minum. Pas dia dapat minuman gratis tadi. Nah, orang yang kasih minuman ini sama seperti hadis ini sebutannya. Paham ini? Nah, borong dispenser di Wonosari, terus ngasih ke masjid-masjid, naik galon, gitu. Kalau galonnya habis diisi lagi, tuh pahalanya ngalir terus lah itu. Jarang lihat kayak gitu kan? Jarang kan di sini kan? Iya, kasih itu. Ya, orang datang minum gratis, kemudian kalau habis kita ini lagi memberi minum orang yang haus. Termasuk juga di sini kalau kita lihat beberapa daerah di sekitar kita itu kekeringan, terus kita sediakan air bersih yang layak untuk orang-orang yang susah tadi. Masuk juga dalam pahala ini akan mendapatkan Rahiqul Makhtum. Rahiq itu artinya khamar di surga, makhtum itu masih ditutup rapat, belum pernah dibuka. Belum pernah ada yang nyentuh, belum pernah ada yang meminumnya. Itu nanti balasannya ketika di surga. Berapa macam minuman di surga? 4. Khamar tadi yang kita sebut 1. Terus
susu, madu. Apalagi satu, air bening, air putih yang nikmat. Teh poci ora enak. Mau pingin teh poci pun nanti akan disediakan di surga. Maunya apa gitu? Kok masih mikir teh poci loh di surga itu gimana ya coba lihat. Tapi jenengan minta apapun nanti akan diberi kalau di surga. Ya, nikmat apapun diminta. Saya pengen ini, pengen ini, oh diberi. Wah aku pengen teh poci. Waduh, teh poci apa lagi? Wah Homer aja dikasih coba. Apalagi cuma sekedar teh poci, nggak ada kelas itu kalau di sana. Baik, demikian yang kami sampaikan. Insyaallah ketemu lagi pada pertemuan pekan depan. Moga-moga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, menambahkan kita selalu ilmu yang bermanfaat, kita terus diberi taufik untuk beramal soleh dan terus diberikan istiqomah dan husnul khatimah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.